Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca tafsir Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullah di surat Az-Zumar halaman 326. Qala Syekh Muhammad rahimahullah sadisata asyarata, yang ke-16, catatan kaki nomor 3, ayat 23 dari surat Az-Zumar. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allahu, dia yang nazzala, telah menurunkan kepada Nabi SAW ahsanal hadis, ya, Al-Quran, firman yang terbaik, kitaban, sebagai kitab, mutasyabihan, yang satu dengan yang lainnya dari ayat-ayat Al-Quran itu saling mendukung, tidak saling bertentangan. Mathani, berulang-ulang. Mathani artinya apa? Berulang-ulang, kisahnya berulang-ulang, ya, kabar-kabar tentang hari akhir berulang-ulang, ya. Perintah-perintah dalamnya berulang-ulang. Taqsha'irru minhu, yang akan membuat merinding, ya, taqsha'irru itu merinding. Juludul ladzina yakhshawna rabbahum, kulit orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Summa, kemudian talinu juluduhum wa qulubuhum, kemudian akan melunak kulit dan hati mereka ila dzikrillah, kepada mengingat Allah Azza wa Jalla, kepada mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, ini menjadi sebab, ya, kalbu kita ini menjadi lunak, kulit kita ini tidak kaku, tidak keras, ya, dan mengantarkan kepada zikrullah, kepada tauhid. Dzalika hudallah, itulah hidayah Allah, yahdi bihi, Allah memberikan hidayah dengannya mayasya, kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yudlilillah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, famalahu min had, maka tidak ada baginya satupun pemberi hidayah. Qala Syekh Muhammad rahimahullah halaman 326, sadisata asyarata, pelajaran pertama dari ayat ke-23 surat Az-Zumar, anahu ahsanul hadis. Al-Quran itu merupakan firman Allah yang terbaik.
Faman talabal hadis dul alaih. Siapa yang ingin mempelajari firman Allah Azza wa Jalla, maka ditunjukkan kepada yang terbaik, ditunjukkan kepada Al-Quran. Tsaniyatu, pelajaran yang kedua, ana hadzal hadits kitaban. Ana hadzal haditsa kitab. Firman Allah ini adalah kitab. Padahal ketika Al-Quran itu turun belum jadi satu kitab, tapi sudah disebut-sebut oleh Allah sebagai kitab. Ya, ketika Al-Quran itu turun dan Nabi SAW masih hidup, belum jadi satu kitab. Ya, masih tercecer-cecer di berbagai media tulis. Ya, nanti di zaman Abu Bakar pertama kali dibukukan, dikitabkan, ya, kemudian diulangi lagi di zamannya Utsman radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Satu pelajaran yang ketiga, nadzalikal kitab mutasyabihan, bahwa firman Allah yang dikitabkan itu mutasyabihan. Mana mutasyabihan? Yusbih ba'dhuhum ba'dha, yusbih ba'dhuhu ba'dha, ya, fil husn wal fadail, ya, mirip satu dengan yang lainnya, itu indahnya mirip, ya, keutamaannya juga mirip satu dengan yang lainnya, dan tidak saling kontradiktif, tidak ikhtilaf, tidak saling bertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya, saling melengkapi justru. Itu maknanya mutasyabihan. Rabi'atu, pelajaran yang keempat, annahu mathani, Al-Quran itu mathani. Ya, maknanya diulang-ulang. Maknanya diulang-ulang. Kisah diulang-ulang, hukum diulang-ulang, ya. Penyebutan surga dan neraka diulang-ulang. Berita-berita akhir zaman diulang-ulang, ya. Berita-berita kiamat diulang-ulang, gitu. Maka begitu juga kalau orang itu mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, dia diulang-ulang, dia ulang-ulang, ya, supaya mungkin dia tadaburi maknanya dan dia ulang-ulang lafadznya. Al-khamisatu, ta'thiruhu hadzal athar fi qulubil haula wa juludihim. Efek positif Al-Quran terhadap qulub, ya, terhadap hati orang-orang beriman dan kulit mereka, ya. Orang-orang beriman ketika dia membaca dan mentadaburi, maka hatinya akan merinding, ya, kulit merinding, kemudian melunak untuk ingat kepada Allah. Nah, kalau tidak mentadaburi, bagaimana dia bisa mengingat Allah melalui Al-Quran? As-sadisatu, pelajaran yang keenam, al-jam'u bainal khaufi war raja. Dalam ayat ini Allah menghimpun antara kewajiban takut kepada Allah, khawatir kepada Allah, dan raja, berharap kepada rahmat Allah.
Ya, dzalika hudallah yahdi bihi may yasha, ini mengundang raja, mengundang harapan. Itulah hidayah Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini mengundang harapan. Wa may yudlilillah fama lahu min had. Siapa yang Allah sesatkan ini ya mengundang rasa takut. Sabi'atu, pelajaran yang ketujuh, hasrul huda fihi. Allah membatasi sumber hidayah itu hanya ada pada apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada Al-Quran. Siapa yang mencari hidayah di luar Al-Quran, di luar wahyu Allah, maka dia tidak akan dapat hidayah, dia akan dapat kesesatan. Saminatu, pelajaran yang ke-8, anadzalikal huda mudhafun ilallah, bahwa petunjuk itu dinisbatkan kepada Allah, ya. Memberi pelajaran apa? Agar motivasi, agar kita banyak-banyak berdoa minta hidayah kepada Allah, agar kita bersyukur atas hidayah dari Allah, agar kita merawat hidayah itu, dan jangan kita ya sombong, ya, menganggap itu hidayah karena hasil jerih payah sendiri. Tidak. Dzalika hudallah, itulah hidayah Allah. Allah memiliki hidayah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. At-tasi'atu, yang ke-9, anallah subhanahu walladzi yanfa'u bihi bimasyiatihi wa ihsanihi la biquwatil faham. Ini pelajaran dari sebelumnya. Kalau hidayah itu milik Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang ya memberikan kebaikan kepada siapapun, ya, berdasar kehendak Allah, takdir Allah, dan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Bukan hidayah itu semata diraih dengan kekuatan paham, kecerdasan, ya, bukan. Tapi hidayah itu semata dari Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya kita selalu meminta hidayah itu kepada Allah, selalu berlepas diri dari daya dan kekuatan kita sendiri. Perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Al-ashiratu, yang ke-10, itsbatul qadar. Ayat ini menetapkan takdir, ya, di penutup ayat tuh, ya, hidayah dan kesesatan itu takdir Allah Azza wa Jalla. Wa may yudlilillah fama lahu min had. Siapa yang Allah sesatkan, ya, maka Allah memberi hidayah, Allah menyesatkan. Ini menjadikan orang sesat disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri, ya. Jadi iman kepada takdir. Persoalan hidayah dan persoalan kesesatan itu bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, ya, sebagai bentuk iman kepada takdir, kita ini harus selalu minta takdir yang baik kepada Allah. Kita tidak mengadu antara takdir Allah dengan perintah dan larangannya. Kita tidak banyak bertanya ataupun protes tentang takdir Allah. Al-hadiyata asyarata,
Yang ke-11 fihi isyarah ila qawlihi alqa alaihim min nurihi faman asabahu dzalikan nur ihtada wa man akhta'ahu dhalla. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Awal hadisnya, innallaha azza wa jalla khalaqa khalqahu fi dhulmatin thumma alqa alaihim min nurihi yawma idzin faman asabahu min nurihi yawma idzin ihtada wa man akhta'ahu dhalla. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Sungguhnya Allah menciptakan manusia dalam kegelapan, kemudian Allah memberikan kepada mereka cahaya di hari itu. Ya, barang siapa yang tersentuh oleh cahayanya di hari itu, maka dia akan menjadi orang yang berjalan di atas hidayah. Waman akhta'ahu, dan siapa yang tidak tersentuh oleh hidayah, oleh cahaya Allah saat itu, dhalla, dia akan tersesat. Ini berita. Kewajiban kita mempercayainya saja. Kita minta takdir yang baik dan berlindung dari takdir yang buruk, itu saja sudah. Tidak perlu kita pertentangkan dengan perintah dan larangan Allah. Kemudian kalau diperintah untuk berpuasa Ramadan, nggak berpuasa dengan dalih apa? Nanti sudah capek-capek. Kalau sudah ditakdirkan nggak puasa ya nggak puasa. Kalau ditakdirkan puasa ya puasa. Iman kepada takdir tidak begitu. Ya. Walau kana afhaman nas wa akhrasahum, siapa yang tidak tersentuh oleh cahaya Allah di hari itu berarti ditakdirkan sesat, walaupun dia itu manusia paling cerdas, wa akhrasahum, manusia paling semangat. Faedahnya apa? Kita perbanyak doa, minta takdir yang baik, minta hidayah kepada Allah, ya, berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk dan dari kesesatan. Ya. Sabi'ata asyarata, yang ke-17, catatan kaki nomor 2 ayat 24 sampai 26. Kita baca ayatnya. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Maka apakah orang yang berlindung kepada Allah dari buruknya azab di hari kiamat sama seperti yang zalim yang tidak demikian? Dikatakanlah kepada orang-orang zalim itu, yakni orang-orang musyrik dan orang kafir, dzuqu ma kuntum taksibun, silahkan kalian nikmati hasil perbuatan amal kalian. Kadzdzabal ladzina min qablihim, ya, telah mendustakan Allah dan Rasulnya orang-orang sebelum mereka. Siapa? Orang-orang sebelum mereka. Fa'atahumul adzab, maka azab datang kepada mereka min haitsu la yash'urun, dari arah yang tidak disangka-sangka oleh mereka. Fa'adzaqahumullahul khizya, lalu Allah menimpakan kepada mereka kehinaan fil hayati dunya, di kehidupan dunia. Wal adzabul akhirati akbar, dan sungguh azab di akhirat itu lebih berat. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui.
Ya, ini bahayanya ya mendustakan Allah dan Rasulnya. Qala Syekh Muhammad wal ayatani ba'daha, dua ayat berikutnya ittiqa usu'il azab bil wajh. Dalam ayat itu ada tuntunan memohon perlindungan kepada wajah Allah dari ya buruknya, beratnya azab hari kiamat. Ya, maka kita mengatakan a'udzu biwajhil karim atau a'udzu biwajhillahil karim min su'il azab yaumal qiyamah. Kita berlindung kepada wajah Allah yang mulia dari beratnya dan buruknya azab di hari kiamat. Ya, bantahan kepada Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan sifat-sifat Allah itu makhluk. Bagaimana boleh mohon perlindungan kepada makhluk dari azab Allah? Tsaniyatu istifham taqrir ma'al hadzf. Ya, awal ayat itu pertanyaan, tapi itu pertanyaan takriri. Ya, pertanyaan untuk menggiring kepada jawaban yang tidak bisa diingkari. Apakah sama? Ya, orang yang mohon perlindungan kepada wajah Allah dari beratnya azab kiamat dengan yang tidak demikian? Ma'al hadzf, jawabannya dihapus. Jawabannya tentu tidak sama. Orang yang bertauhid dengan orang yang ya menyekutukan Allah, orang musyrik, tentu jawabannya tidak sama. Salah satu ana uqubat asy-syai' tusama bismihi, bahwa hukuman sesuatu dinamai dengan hukuman itu. Ya. Waqila lidh-dhalimina dzuqu ma kuntum taksibun. Ya. Ar-rabi'atu, yang keempat, al-ikhbar bi'adzabihim min haitsu la yash'urun. Allah memberitahukan kepada kita azab Allah timpakan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Ya. Bi dziddi man yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, sebaliknya dalam ayat Al-Quran banyak diberitakan Allah memberikan rizki kepada hambanya dari arah yang tidak disangka-sangka juga. Al-khamisatu, pelajaran yang kelima, at-tasrih bil uqubah fid darain. Ayat berikutnya mempertegas hukuman Allah yang ditimpakan kepada yang mendustakan Allah dan Rasulnya serta syariatnya, itu hukumannya kehinaan dunia, akhirat, dan di akhirat hukumannya lebih berat. Sadisatu, yang keenam, anal uqubatul ula laisat min jinsi uqubatil muslim allati la tu'adu alaih. Hukuman yang pertama tidak sama dengan hukuman yang telah diterima dan tidak akan diulang lagi kepadanya. Jadi wala adzabul akhirati akbar, ya kan, kata Allah kan, wala adzabul akhirati akbar. Jadi hukuman kedua itu tidak sama dengan yang pertama, lebih berat. Berarti di sini annal uqubatul ula laisat min jinsi uqubatil musallami allati la tu'adu alaih musallami. Hukuman yang pertama bukan atau tidak sama dengan hukuman yang telah diterima, yang tidak akan diulang lagi kepadanya. Ini hukuman akhirat lebih berat. Ya, bahasa Al-Quran lebih mudah. Adzabul akhirati akbar. Ya, hukuman akhirat lebih berat. Sabi'atu, yang terakhir, nafyul ilmi anhu. Ya, Allah mengatakan andaikan mereka mengetahui. Ini mereka tidak mengetahui bahwa mereka tidak mengetahui bahwa hukuman Allah itu berat.
dunia dan akhirat bagi orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya dan syariatnya, ya. Dan hukuman akhirat itu lebih berat. Dan bahwasanya tidak sama orang yang bertauhid, berlindung kepada wajah Allah dari buruknya azab hari kiamat, dengan yang zalim, ya, dengan yang zalim, dengan yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi mereka jahil, ya, akan semua itu, ya, sehingganya mereka bertahan di atas kesyirikan mereka, kezaliman mereka. Nasallahu alaihi wasallam. Tayyib, naktafi bihadzal qadr sampai ayat yang ke-26, ya, 23 sampai 26. Insyaallah kita lanjutkan ayat 27 dan seterusnya di kesempatan yang lain. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.